PT Sokpin Indonesia didirikan pada tahun 1930. Kebun Negeri Lama adalah salah satu unit kebun yang dikelola oleh PT Sokpindo. Kebun ini terletak di Desa Perkebunan Negeri Lama, Kecamatan Bila Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dengan luas areal sekitar 2.164,80 hektar. Tempat pembibitan perkebunan PT Sokpin Indonesia Negeri Lama terletak di Divisi 2 dengan luas areal pembibitan sekitar 1,25 hektar. Varietas yang digunakan adalah DPMTG, yaitu persilangan Dura dan Pisifera, moderat toleran Ganoderma, dan Yangambi yang merupakan produksi kecamba dari PT Sokpindo. Sebelum dilakukan penanaman, benih direndam menggunakan fungisida menzate dengan bahan aktif Mancozeb 83% untuk mengendalikan penyakit jamur. Kecamba ditanam di baby bag dengan kedalaman 2 cm. Pada penanaman, posisi radikula harus di bawah dan plumula di atas. Pembibitan di pre-nursery selama 12 minggu sebelum dipindahkan ke main nursery. Kecamba harus disiram setiap hari untuk memastikan kebasahan tanah cukup memadai, tetapi harus dihindari jangan sampai air tergenang. Penyiraman di main nursery dilakukan di pagi hari dengan durasi 1,5 jam menggunakan sprinkle dengan tekanan 3 bar dengan jarak antar sprinkle 12 meter. Di lokasi pembibitan memiliki 43 sprinkle di main nursery. Media tanam diberi mulsa agar tetap lembab dengan cangkang sebanyak 0,5 kg per polybag. Fungsi pemberian mulsa cangkang pada polybag adalah untuk menekan pertumbuhan gulma, menjaga kelembaban tanah, dan mengurangi penguapan tanah. Pada pembibitan main nursery, penyiangan gulma dilakukan secara manual, dan apabila gulma telah tumbuh di polybag, maka dilakukan penyiangan gulma. Pemupukan di main nursery menggunakan pupuk urea dan NPK. Pemupukan di main nursery berfungsi untuk menyuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya, terutama pertumbuhan vegetatif seperti tinggi tanaman, jumlah daun, pertumbuhan akar, dan lain-lain. Pemupukan diaplikasikan 12 minggu sampai 47 minggu setelah tanam dengan cara disebar di dalam polybag dan tidak boleh mengenai daun. Lavender dibudidayakan lalu dibagikan kepada warga sekitar, di mana lavender ini berfungsi sebagai bahan pengusir nyamuk. Penyiraman mukuna dilakukan setiap hari, yaitu pada pagi dan sore hari. Empty fruit barns atau janjang kosong dari pabrik didistribusikan ke dalam blok dengan menggunakan lokomotif. Janjang kosong diaplikasikan ke lapangan dalam waktu maksimum 2 hari untuk mengurangi kehilangan kandungan hara. Pada tanaman N0, dosis yang diberikan adalah 10 ton per hektar atau setara dengan 70 kg per tanaman. Janjang kosong diaplikasikan secara melingkar di tanaman dengan jarak lebih kurang 20 cm dari pangkal batang setebal 1 lapis. Aplikasi janjang kosong pada umur N1 yaitu dengan dosis 20 ton per hektar atau setara dengan 140 kg per tanaman. Solid adalah bahan organik sisa dari minyak kelapa sawit yang merupakan keluaran dari proses dekanter berbentuk lumpur. Pada tanaman N0 dengan dosis 10 ton per hektar atau 70 kg per tanaman. Pada tanaman N3 sampai N5 dengan dosis 45 ton per hektar. Aplikasi solid dilakukan pada umur N0 sampai N5 dengan frekuensi pemberian solid 1 kali dalam setahun dan diaplikasikan di sekeliling tanaman dengan jarak 30 cm dari tanaman. Pemupukan setelah tanam dilakukan pada tanaman N0 sampai N2 dengan menggunakan pupuk urea, NPK, Keserit, dan boraks. Pupuk diaplikasikan secara merata di piringan. Penanaman Mucuna bracteata dilakukan searah baris tanaman sebanyak 5 stek per gawang. Mucuna berfungsi sebagai menahan laju air limpasan, menambah nitrogen, serta menambah bahan organik. Pengendalian hama kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dan kimia. Pengendalian secara manual dengan cara mengutip larva yang ada di gawangan mati, bekas tumbangan kelapa sawit dengan cara mencari pangkal batang kelapa sawit yang busuk, lalu dipotong dan dibelah, serta dikutip larvanya menggunakan alat dodos dan kampak. Pengendalian secara kimia dilakukan dengan penyemprotan insektisida di lapangan menggunakan Cypertop dengan bahan aktif Cypermetrin. Pengendalian hama tikus dilakukan secara biologi dan secara kimia. Pengendalian secara biologi menggunakan burung hantu. Namun ketika intensitas serangan di atas 3%, maka digunakan pengendalian secara kimia menggunakan racun min dengan bahan aktif Kumatetralil. Kastrasi adalah perlakuan membuang semua bunga jantan dan bunga betina pada tanaman kelapa sawit umur 1 tahun dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan vegetatif.
Pengendalian gulma dengan knapsack menggunakan herbisida Roundup di tanaman yang belum menghasilkan dilakukan di gawangan. Pengendalian gulma dengan Micron Herbie menggunakan herbisida Roundup dan ditambahkan dengan Dacomin. Kegiatan penyemprotan dilakukan dengan cara mengelilingi piringan. Penunasan adalah membuang pelepah yang sudah tidak efektif lagi dan membuang tanaman paku-pakuan yang menempel pada tanaman kelapa sawit. Manfaat dari penunasan yaitu untuk mengurangi penyakit dan serangan hama, mengurangi losis, serta sirkulasi udara di dalam lancar sehingga mempermudah penyerbukan dan mempermudah pemanenan. Pemanenan adalah memotong tandan buah sawit yang sudah matang dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Tandan buah yang belum matang tidak boleh dipanen karena tandan buah tersebut mengandung minyak yang rendah dan kadar air yang tinggi. Pada saat pemanenan, tangkai buah dipotong dengan bentuk huruf V atau biasa disebut dengan cangkem kodok. Setelah buah dipanen, kemudian dikumpulkan berondolan yang jatuh di sekitar piringan. Lalu semua buah dan berondolan diangkat ke dalam angkor, maka buah langsung diangkut ke TPH. Kemudian TBS diangkut oleh kendaraan pengangkut panen yaitu lokomotif menuju pabrik kelapa sawit untuk diolah. TBS yang dipanen harus diangkut dan sampai ke pabrik pada hari itu juga. Pabrik kelapa sawit merupakan pabrik yang mengolah TBS sebagai bahan baku minyak kelapa sawit atau CPO dengan menggunakan berbagai tahapan proses pengolahan dari mulai stasiun penerimaan bahan baku, perebusan, pemipilan, pengempaan, pemisahan minyak dan sludge, pemurnian minyak, pengeringan inti sampai ke stasiun penimbunan. Limbah cair yang dihasilkan oleh PT Sokpino Negeri Lama ialah sludge. Limbah cair yang dihasilkan diolah sebelum dibuang ke sungai untuk menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Kolam yaitu cooling pond berfungsi untuk mendinginkan limbah dan juga berfungsi untuk mengendapkan sludge. Setelah dari cooling pond, kemudian akan dialirkan ke kolam anaerobik atau kolam 1. Kolam 1 menggunakan bakteri anaerob. Kolam 2 masih mengandung bakteri anaerob, sehingga perlakuan pada kolam 2 dapat menguraikan senyawa yang masih terkandung dari aliran kolam 1. Limbah dipompakan ke dalam kolam 3 untuk proses fakultatif, di mana tujuan dari fakultatif adalah untuk menurunkan BOD dan COD. Pada kolam 4, terdapat alat yang disebut dengan aerator. Fungsi aerator untuk memberi suplai oksigen agar bakteri aerob yang terkandung di dalamnya tetap hidup. Kolam 5 merupakan kolam limbah terakhir, di mana pada kolam ini, limbah yang telah melalui proses pengolahan dan tidak berbahaya bagi lingkungan dapat dialirkan ke sungai.